Oke. Nah, sekarang untuk doanya, ketua kelas, tolong dipimpin ya. Kita ucapkan doa uh, dengan mengucapkan Gayatri Mantra aja. Oke, tanya. Kita mulai ya. Om Bhurvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodaya. Nah, dah. Terima kasih, Tuan kelas. Silakan duduk kembali, nak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Weda. Pada pertemuan pertama, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak mampu menganalisis dan memahami isi Weda, kodifikasi Weda, Brahma Widya, dan etika dalam Weda. Oke. Nah, apa yang anak-anak bisa dapatkan nanti dalam pembelajaran ini? Anak-anak bisa memahami pengetahuan Weda itu. Nah, seperti contoh ini. Jadi Weda itu seperti jendela yang membuka wawasan kita tentang segala hal. Sehingga dengan Anda memahami Weda, kita akan tahu segala pengetahuan itu. Anak-anak bisa melihat di jendela. Kalau di sini jendela di kiri kita itu kan ada, kalau anak-anak melihat ke sana dia ada sawah di sana, ada kebun gitu. Kalau anak-anak melihat di sebelah kanan, anak-anak bisa melihat halaman di sana ada sepeda motor yang parkir. Begitu juga Weda itu akan memberikan kita, maunya kita melihat apa, kita akan dikasih pengetahuan oleh Weda itu. Nah, terus, jadi seperti anak-anak melihat jendela itu, ada kelompok-kelompok, oh di sebelah kiri jendela ini kelompoknya adalah ada pertanian, begitu. Di kelompok jendela kiri ada anak-anak lihat, ada apa? Ada seperti eh, parkir kendaraan seperti itu. Nah, Weda juga dikelompokkan seperti itu. Jadi ada pembagian-pembagian kelompok dari Weda itu yang disebut dengan kodifikasi Weda. Nah, setelah anak-anak nanti mempelajari Weda, anak-anak akan mengetahui yang paling utama, yaitu mengetahui tentang Tuhan yang Maha Esa, yaitu Ida Sang Yang Widi Wasa. Oke, itu anak-anak pemahaman yang kita akan dapatkan. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, untuk mengetahui berapa tingkat kemampuan awal kita, anak-anak, saya akan ajak untuk mengikuti asesmen awal. Jadi, anak-anak bisa lihat di sini ya. Ya, linknya sudah Bapak share di grup kelas ya. Di ini, anak-anak bisa klik di sana. Oke. Nah, ini asesmennya seperti ini anak-anak ya. Jadi, anak-anak bisa melihat di sana, kasih nama ya, kelasnya, nomornya. Seperti itu. Nah, setelah anak-anak jawab, ya, kirim. Terus kirim. Nanti jawabannya anak akan bisa lihat di sana. Nah, itu anak-anak. Oke. Nah, setelah anak-anak sudah mengerjakan asesmen awal, mari kita lanjutkan pembelajaran. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya, ya, apakah anak-anak sudah mengenal tentang Weda? Oh, sudah. Ya, ya, kasih. Ya, apa saja yang termasuk kitab suci Weda itu? Wah, oh ada Bhagavad Gita. Oke, berarti anak-anak sudah mengenal ya. Terus, kenapa Weda itu dikelompokkan? Ya, seperti tadi ada kelompok-kelompok itu untuk memudahkan kita belajar Weda. Oke. Nah, dari Weda itu apakah agama Hindu memuja banyak Tuhan?
Oh, tidak tentunya ya. Jadi Tuhan agama itu satu. Nah, selanjutnya untuk memahami Weda itu, anak-anak bisa menonton atau mengamati video pembelajaran berikut. Nah, kalau anak-anak ingin melihat di YouTube Bapak, ya, itu linknya sudah Bapak kasih di grup kelas juga. Nah, sekarang anak-anak bisa menonton, mengamati, dan mempelajari video berikut. Oke, silakan ditonton. Om Swastiastu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Weda. Yang dibahas dalam Weda, dalam pembelajaran Weda hari ini, meliputi pertama tentang isi Weda. Apa saja yang menjadi isi dalam Weda? Nanti kita bahas. Dan pengertian Weda, Weda memuat ajaran luhur yang mencarikan keyakinan dalam kerangka dasar yang terdiri dari aspek tatwa, susila, dan acara. Tiga aspek ini diumpamakan sebagai sebutir telur, di mana tatwanya ada di dalamnya, yaitu kulit telurnya, susila adalah bagian kulit telurnya, dan acara adalah bagian luarnya atau kulit telur. Tatwa. Tatwa merupakan istilah filsafat yang telah umum dipakai oleh umat Hindu. Ini disebut dengan istilah darsana. Darsana berkaitan dengan ajaran agama Hindu dengan uraian yang ilmiah, mengupas arti hakikat kebenaran yang kekal abadi atau dharma. Susila. Susila adalah landasan etis yang menerapkan ajaran agama Hindu dalam kehidupan. Susila berpedoman kepada kitab suci Weda. Ajaran susila meliputi Trikaya Upanisada dan Karma Bala. Acara. Acara merupakan landasan tradisi dan kebudayaan religius. Beberapa bentuk acara dalam kehidupan berupa Trirana, Panjayatnya, dan Trihita Karana. Yang masing-masing ajarannya diantaranya Trirana, yaitu 3 jenis hutang manusia yang meliputi A. Dewarana, hutang kepada desa, B. Kesirana, hutang kepada panitia, pinanditu, atau resi, C. Fitrarana, hutang pada orang tua. Hutang ini meliputi sarira kerja, anak kerja, dan didik kerja. Ajaran Weda berikutnya meliputi tentang kodifikasi Weda. Kodifikasi Weda, Weda berdua, yaitu Weda Sruti dan Weda kita bahas hari ini adalah Weda Sruti lebih awal. Sruti artinya apa yang didengar oleh Resi Agung. Dikatakan mendengar kebenaran agama yang abadi dan diwarisi kepada kita dalam bentuk tertulis sebagai tuntunan hidup. Weda Sruti bagi menjadi 4 bagian, yaitu kitab mantra, kitab brahmana, kitab aranyaka, dan kitab Upanishad. Kitab mantra. Kitab mantra terdiri dari Rigveda, yang memuat tentang mantra-mantra bidaan. Sama Weda, memuat tentang nyanyi-nyanyian Weda. Yajurveda, memuat tentang pengobatan. Secara terperinci, kitab. Ya, oke anak-anak. Anak-anak sudah menonton tadi secara utuh video yang sudah Bapak bagikan. Sekarang Bapak ingin tahu eh, apa yang anak-anak tonton tadi berhubungan dengan materi pelajaran kita. Oke,
Coba jawab. Apa itu Weda? Coba Pak Gusti, coba jawab. Apa itu Weda? Ya, bagus. Jadi Weda itu adalah kitab suci agama Hindu. Oke, coba saya ingin tahu Sucitra, menjawab ini. Apa itu tatwa etika acara yang dijelaskan dalam video tadi? Ya, bagus. Berarti anak-anak sudah dengan cermat menonton, mengamati video tadi. Oke, nah, sekarang Bapak ingin tambahkan sedikit untuk memperjelas video tadi. Nah, Bapak kasih bagan. Nah, ini bagan atau gambar dari kodifikasi Weda. Jadi anak-anak bisa searching di internet juga ah, gambar-gambar kodifikasi Weda yang beragam. Nah, kebetulan Bapak menemukan ini. Nah, Bapak ingin bercerita sekarang. Jadi Weda itu pertama ada Weda. Weda menurut bagan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Weda Sruti dan Weda Semerti. Nah, apa isi Weda Sruti? Weda Sruti lagi dikelompokkan menjadi mantra, Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Demikian juga Weda Semerti. Weda Semerti dibagi tiga kelompok besar. Ada Wedanga, Upanga Weda, dan Upa Weda. Dan masing-masing bagian dari Weda Sruti dan Weda Semerti ini juga memiliki kelompok-kelompok atau pengkodifikasian masing-masing. Nah, seperti Bapak contohkan dari jendela, kalau misalnya anak-anak ingin mengetahui tentang yadnya, ah, anak-anak silakan melihat kitab Brahmana. Di sini berisi tentang uraian Brahmana. Kalau anak-anak ingin belajar tentang mantra, nah ini ada mantra Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Kalau anak-anak ingin belajar filsafat, Upanishad, ah ini ada Upanishadnya. Dan Upanishad itu jumlahnya ada di sini, banyak sekali anak-anak. Ada 108 Upanishad. Nah, seperti itulah dikelompokkanlah. Weda itu dikodifikasikan seperti ini. Nah, ada yang menarik di sini. Ada kata Bhagavad Gita. Dia menyendiri. Nah, kenapa? Bhagavad Gita ini istimewa, Nana. Jadi Bhagavad Gita ini bisa tergolong Sruti, Bhagavad Gita juga tergolong Semerti. Nah, coba siapa yang bisa memberikan alasan? Ada yang tahu? Suadiko bisa? Ya, bagus sekali. Jadi, Bhagavad Gita itu termasuk Sruti karena dia sabda dari Tuhan Awatara Krishna. Jadi dia menjadi Sruti. Sruti itu artinya didengar langsung. Dan Bhagavad Gita itu termasuk Weda Semeti. Kenapa? Karena Bhagavad Gita ada dalam kisah Mahabharata, yaitu bagian Bhisma Parwa. Saya dipahami anak-anak? Nah, ini satu contoh kecil dari bagan Weda atau kodifikasi Weda. Oke. Nah, apa lanjutkan? Kenapa Weda itu dikelompokkan oleh Begawan Vyasa beserta murid-muridnya? Nah, di ini. Jadi kita akan lebih gampang mempelajari Weda secara terstruktur dan sistematis. Seperti contoh Bapak tadi, kalau mau belajar tentang Mokidung, ya dia ada di Canda. Jadi, kalau mau belajar tentang perbintangan, ya ada di Jyotisa. Jadi itu anak-anak. Nah, terus, nah untuk kita semua, kalau ingin belajar lebih mendalam, di dengan kodifikasi Weda itu kita akan lebih bisa mampu mendalami ajaran Weda. Oke, itu anak-anak. Nah, terus gambar apa ini ya? Pernah melihat gambar ini? Ini adalah gambar dari reinkarnasi. Nah, ini ada dalam Weda yang disebut dengan etika Weda atau hukum Rete.
Hukum reto itu artinya hukum yang diturunkan oleh Tuhan. Nah, hukum itu ada namanya karma palo dan punar bawa. Jadi secara khusus Weda itu menguraikan, mengajarkan kita ah, apakah hidup kita ini sekali atau berulang kali. Nah, dari gambar ini bisa anak-anak bisa lihat. Nah, bagaimana kehidupan daripada binatang? Apa sebabnya dia bisa jadi binatang? Nah, ada kehidupan manusia. Kenapa dia bisa lahir jadi manusia? Nah, di tengah ini ada dua pribadi, ada yang cantik, ada yang serem. Nah, ini lambang dari sifat raksasa dan sifat dewa. Nah, kalau anak-anak nanti mengembangkan sifat baik, ya nanti lahir jadi manusia gini. Kalau kita berbuat buruk, ya kita disediakan badan seperti binatang ini. Nah, seperti itu terus lahir mati berulang-ulang kali. Jadi Weda itu mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik agar kita bisa lahir menjadi manusia yang baik, tidak melesat. Nah, itu anak-anak. Nah, sekarang apalagi yang diajarkan dalam Weda? Ah, namanya Brahma Widya. Brahma Widya. Jadi, ilmu ketuhanan. Jadi, di Weda diajarkan agama Hindu itu memahami satu Tuhan yang disebut dengan monoteisme. Apa buktinya? Nah, ada slokanya seperti ini. Ekam Satwipra Bauda Badanti. Nah, kira-kira apa artinya ya? Ada yang pernah dengar? Ya, bagus. Jadi Ekam itu satu, Wipra itu Brahmana. Jadi hanya ada satu sat Tuhan itu, tetapi Wipra, orang bijaksana itu menyebutkan dengan banyak nama. Nah, di samping itu, Weda juga mengajarkan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, ini disebut dengan istilah panteisme. Panteisme itu artinya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Apa buktinya? Ya, buktinya sloka ini. Sarwam kalau idam Brahma. Ya, Tuhan ada di mana-mana gitu. Nah, juga anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sudah menonton film dan mendapatkan penjelasan sedikit dari Bapak. Nah, sekarang Pak ingin kalian untuk mengerjakan tugas LKPD dan kelompoknya kita pakai kelompok yang kemarin ya, yang di sebelah kanan Bapak. Nah, di ini tempat duduknya sebelah kanan, belakang, nah, dipimpin oleh eh, Pak Dewo ya, mengkoordinir teman-temannya untuk membahas nanti apa tugasnya. Kelompok dua yang ada di depan Bapak ini, ya, ke belakang, ya, dipimpin oleh Elfrida. Nah, yang sebelah kiri Bapak, nah, dipimpin oleh Kayam. Ya, anak-anak. Nah, sekarang tugasnya apa? Nah, kelompok satu, Bapak kasih tugas ini sesuai dengan materi kita. Uh, Bisa didiskusikan, sebutkan dan jelaskan tiga ajaran spesifik dari Weda. Ajarannya tadi sudah disebutkan dalam video ya. Nah, terus kelompok dua, sebutkan dan jelaskan manfaat pengkodifikasian Weda. Apa manfaatnya? Apa Anda jelaskan tadi? Oke. Yang kelompok tiga mendapat masalah bagaimana cara umat Hindu memahami konsep monoteisme dan panteisme dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan sekarang mencari kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk bisa mempresentasikan eh, hasil kerja kelompoknya. Silakan untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, saya kira cukup ya waktunya. Kelompok satu bagaimana? Siap? Ya, silakan disampaikan hasil diskusinya. Oke, bagus. Nah, kelompok dua bagaimana? Sudah siap? Ya, terakhir kelompok tiga, silakan maju. Oke, bagus sekali. Jadi kita beri aplaus kepada teman-temannya yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi dengan hasil diskusi tadi, eh, saya melihat bahwa anak-anak sudah mampu untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini.
Nah, untuk menguatkan dari hasil pembelajaran kita, nah, Bapak kirim link tes formatif di HP kalian ya, di grup kelas. Silahkan dibuka ya, silahkan dibuka. Jadi di sana ada beberapa pertanyaan yang anak-anak harus jawab. Ya, nah, seperti itu ya. Tetap ya, kasih nama, kelasnya apa, oke. Nah, nomor berapa, dan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana di sana. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan itu. Dan kemudian kirim ya, kirim, dan nanti akan hasilnya dapat kita lihat sama-sama. Nah, itu anak-anak, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak, sudah mengerjakan tes formatif di pelajaran hari ini, kita bisa refleksikan. Nah, kira-kira apa ya? Apa kendala anak-anak dalam pembelajaran hari ini? Ada kendala? Oh, tidak ya. Baik, lanjutkan. Nah, apa yang menarik dari materi tadi? Oh, tadi Pak Gusti, Gusti bilang bahwa ada gambar reinkarnasi sangat menarik. Ya, apa kesulitan anak-anak dalam pembelajaran ini? Oh, tidak ada ya. Jadi sudah. Oke. Nah, karena anak-anak sudah mengerjakan tugas, mengerjakan asesmen di Bapak kira pelajaran hari ini sudah tuntas ya. Dan minggu depan kita akan lanjutkan materi di bab berikutnya yang berisi ekologi dalam Weda. Nah, ini akan lebih menarik lagi. Anak-anak bisa nanti baca buku paketnya ya di halaman 20 nah, untuk pertemuan berikutnya. Ya. Anak-anak, hari ini saya cukupkan pembelajaran. Sebelumnya kita simpulkan dulu ya pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini mengisi tentang isi Weda yang meliputi fatwa, etika, acara. Ada kodifikasi Weda. Kodifikasi Weda itu pengelompokan Weda untuk memudahkan kita belajar Weda. Dan terakhir, agama Hindu memuja Tuhan. Agama Hindu punya Tuhan ya. Ya, Tuhan agama Hindu itu satu ya. Namun Tuhannya Hindu itu ada di mana-mana. Oke, itu. Nah, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Karena sudah waktu, pelajaran hari ini kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.